wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ayatil ukhra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan yang berisikan membedakan antara yang baik dan yang jelek, tentunya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau mempelajarinya. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat, tidak menambah sesuatu melainkan satu keaniayaan bagi orang-orang yang zalim. Ayat pertama yang saya bacakan terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ayat kedua terdapat dalam surat Al-Isra. Bapak Ibu saudara sekalian, sekitar 20 menit kita coba bertausiah, bercerita tentang nuzul Quran. Nuzul Quran. Kalau kita lihat sejarah atau kita baca sejarah bahwa Al-Quran itu 2 kali turun pertama itu lengkap semua. Lengkapnya itu dari Allah kepada Jibril, dari Lauh Mahfuz ke langit pertama, Baitul Izzah. Dan itu lengkap semua. Dan itulah yang kita kenal dengan malam qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikat. Jadi itu pertama. Karena itu kita percayai secara seksama bahwa malam qadar itu kan di atas 20 ke atas. Nah, sementara kedua, hampir sepakat semua ulama bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah itu berangsur-angsur, bertahap-tahap sesuai dengan kebutuhan. Dan sepakat semua ulama bahwa 17 Ramadan itu ayat pertama yang diterima oleh Muhammad. Iqra. Saya kira ini sudah biasa kita dengarkan, tapi yang menarik itu bukan itu. Ternyata usia Rasulullah itu ketika ini 40 tahun. Jadi oleh Allah melihat fisik kita dan kemampuan akademis dan kemampuan manajerial itu juga ketika umur 40 tahun. Karena itu menjelang usia 40 tahun itu, menurut keterangan Siti Khadijah, Muhammad itu sering keluar. Tapi keluarga Nabi itu tidak keluar untuk selingkuh kan seperti itu. Kalau dah wafat maka malah ikut. Karena waktu itu tidak ada hakik. Tapi Siti Khadijah yakin dan percaya saja kepada Muhammad, menghilang tidak ada informasi. Dengan apa dikasih informasi kalau dia berada di bawah jurang? Sepi gitu ya.
tidak ada alat komunikasi, tidak ada kendaraan. Kalaupun ada kendaraan paling juga unta dan sering menghilang. Dan pada 17 Ramadan itu turunlah Iqra bismi rabbikal khalaq. Tapi ada perbedaan pendapat, ada mengatakan siang, ada mengatakan malam, ada mengatakan subuh. Tapi yang jelas 17 Ramadan. Karena itu Bapak Ibu sudah sekalian, kalau hanya sekedar memperingati turun ayat, saya kira itu saja. 17 Ramadan, ayat pertama diturunkan Al-Alaq. Lalu Nabi berusia 40 tahun. Kenapa berusia 40 tahun itu? Ingin menjadi rasul, ingin menjadi pimpinan. Karena Allah melihat fisik-fisik kita ini dan kemampuan manajerial dan kemampuan akademik itu dianggap dewasa dan mampu melakukan kepemimpinan. Ini jahilun fil ardi khalifatun 40. Bapak Ibu saudara sekalian. Kedua, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Karena dia banyak. Kalau sekaligus tidak bisa jamaah, tidak bisa jamaah kecil umat Islam menerima dan mengamalkan itu, makanya turun berdasarkan kebutuhan. Apa kebutuhannya? Lalu kenapa Iqra? Ternyata ini yang diisi. Iqra bismi rabbikal ladzi. Baca, berpikir. Lalu butuh yang lain, baru diturunkan. Apa kira-kira kebutuhannya apa? Ketika Allah menurunkan perintah jangan minum keras, jangan main judi, itu tidak otomatis turun cepat. Tapi apa yang melatar belakangi itu, apa yang mudah untuk melarang mereka agar tidak minum keras, agar tidak main judi, dibuat dulu ayat yang mengurangi kesempatan itu. Apa contoh? Wala taqrabus shalah wa antum sukar. Mereka masih minum nih Pak. Jangan kamu sholat kalau kamu dalam kondisi mabuk. Kira-kira apa maksudnya kok bisa seperti itu? Kenapa tidak langsung saja Allah bahwa minuman keras dan judi itu haram? Tidak. Diturunkan dulu ayat untuk mengurangi kesempatan minum minuman keras agar tidak mabuk. Apa maksudnya? Antara asar dan maghrib singkat. Mereka tidak bisa minum keras karena nanti mabuk sholat asar dan sholat maghrib. Antara maghrib dan isya juga tidak ada kesempatan minum keras karena nanti pas sholat isya mabuk, belum pulih dari kematian. Lalu hanya ada kesempatan 2 kali lagi minum keras antara sholat isya dan sholat subuh. Kemudian antara sholat subuh dan sholat subuh. Dalam riwayat, dalam sejarah, bahwa kondisi seperti itu diturunkan oleh Allah ayatnya. Selama 4 tahun sudah terbiasa seperti itulah, terbiasa seperti itu, baru datang ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima ismun kabir. Ya Muhammad, kata Allah, kalau mereka nanti bertanya hamba Muhammad tentang judi dan khamar, qul, jawab, katakan keduanya adalah dosa besar. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti itu turunnya ayat ini. Perlu puasa turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
tattaqun. Lama Pak. Karena itu 20 tahun, 2 bulan, 20 hari. 20 tahun, 2 bulan, 20 hari selesai semua turun. Dimulai dengan Iqra, diakhiri dengan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam di Al-Maidah terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tidak lama benar. Kita lihat berapa isi ini? 6.666 ayat. Saya sebut 1000 ayat pertama dipilah orang Pak. 1000 ayat pertama berisikan perintah Allah. Mu'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Banyak perintah. 1000 itu Pak. Jadi 1000 ayat itu perintah semuanya. 1000 kedua larangan Allah. Wala taqrabuz zina wala taqrabus shalah wa antum taqrabun. Jadi banyak ayat, 1000 ayat itu larangan-larangan. Jadi di dalam Al-Qur'an ini 1000 ayat larangan dan perintah. Coba Bapak Ibu sekalian yang membaca Al-Quran ini nanti dari awal sampai akhir bisa kita lihat kalau larangan. Kalau isinya fi'il amar, udkhulu, masuklah kamu, sholatlah kamu, berpuasalah kamu, itu perintah. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, 1000 ketiga ayat-ayat ini adalah janji Allah. Apa janji Allah? Umpamanya fi jannatin aliyah fiha ainun jariyah la tasma'u fiha lagiyah fiha surur marfu'ah wa aqwabun mawdu'ah wa namarikum masbubah wa zarubim mabsusah. Apa itu? Janji Allah kalau kita masuk surga, Allah menggambarkan dalam Al-Quran fi jannatin aliyah, di surga yang berbintang 5. Kira-kira kamu tidak mendengar di dalamnya omong kosong, di bawahnya ada sungai mengalir, lengkap bantal permadani. Itu dia. Sari pulau ayat 4 sari khusus untuk janji-janji Allah, baik janji untuk kebaikan maupun janji untuk yang nakal-nakal. Saya akan cerita janji Allah. Apalagi tadi yang positif, ini yang negatif. Wallazi kuti'at lahum siyabun minan nar. Orang-orang kafir itu katanya akan kuberi pakaian terdiri api ketika mereka nanti di dalam neraka. Wallazina kafaru kuti'at lahum siyabun minan nar. Jadi kapan nanti untuk siapa ya? Untuk yang tidak berpuasa, untuk yang tidak sholat. Lalu apa lagi janjinya? Wa yadhharu ma fi butunihim wal-qulub. Mereka nanti di surga yang nakal itu akan dihancurkan semua isi perutnya dan dihancurkan kulitnya fi qulub. Wa ma qumihu kata Allah, wa ma qumihu min hadid, dan mereka dicampur dengan besi panas sehingga keluar semua isi perutnya. Ini janji Allah, mu'iddat lil kafirin. Bapak Ibu sekalian,
1000 berikutnya adalah cerita-cerita Nabi, cerita-cerita tokoh Islam. Satu saya ceritakan, Umar bin Khattab. Bapak Ibu sekalian, di tahun 6 kenabian, Umar bin Khattab itu belum masuk Islam. Kerjanya mencari Nabi, mencari pengikut Nabi. Kalau ketemu dia sembelih. Karena hari-hari Umar bin Khattab itu bawa pedang. Ada hotel belajar, tajam, pedang. Satu hari kira-kira jam 9-10 dia jalan. Ada orang bertanya, "Lel itu kemana Umar?" Jawab oleh Umar, "Biasa, tidak tahu aku karena jawab hari-hari. Karena jawabmu mencari Muhammad, mencari pengikut Muhammad, kalau bertemu saya akan bunuh." Bapak Ibu sekalian, karena jawabmu, kata Umar bin Khattab, hari-hari mencari Muhammad, mencari pengikut Muhammad. Kalau ketemu saya bunuh. Karena itu Muhammad dan pengikut yang merubah kebudayaan kita, merubah kebiasaan kita, merubah apa yang sudah kita miliki dari nenek moyang kita. Kilo-kilo seperti itu. Kata orang bertanya, "Umar, tidak salah karajo. Angku cari Muhammad dan pengikut Muhammad karena mereka Islam. Adikmu ini bersama suaminya sudah masuk Islam dan sekarang belajar baca Quran di rumah. Adik engkau ini sudah masuk Islam, sedang belajar Al-Quran di rumah bersama suaminya." Bapak Ibu bisa sekalian, kira-kira seperti apa jawab Umar dengan keemosian, dengan kegagahannya, dengan keganasannya? Dia jawab, "Tidak ada, mana mungkin." Berdialog lagi dengan orang yang bertanya tadi, "Kalau engkau tidak percaya ya Umar, ya silakan, dia bermain, tidak apa-apa." Tapi yang namanya Umar, dia susul ke rumah, jalan tegas, cabut pedang. Baru saja sampai di pintu rumah adiknya, apa yang dikatakan orang dari di sana memang benar bahwa adiknya sedang belajar Al-Quran, baca Quran. Dalam sejarah itu surat Toha ayat 1-8. Didobrak pintu, tarik pedang. Apa yang akan dilakukan oleh Umar? Tentu membunuh. Siapa yang dibunuh? Dibunuh adik-adik kandung, dibunuh suaminya, adik jadi janda, ponakan jadi anak yatim. Jadi dua yang bertarung di dalam pikiran Umar. Tapi menurut Umar, yang menjadi gara-gara masuk Islamnya keluarga itu adalah karena suami adiknya. Maka pedang yang ada di tangan tadi diarahkan kepada suami adiknya. Tapi dia adiknya ibu, daripada suami saya kena, biar saya tangkap. Dia tangkap pedang. Justru pedang tadi yang seharusnya kena kepada suami adiknya, tapi justru mengenai adik. Darah mengalir, pingsan. Umar termenung. Kenapa teman? Kok saya sejahat itu? Kok saya senakal itu? Adik saya sendiri saya niat. Bapak Ibu sekalian, dikasih kisah ini diceritakan dalam surat Toha. Banyak lagi kisah, jadi kita teruskan kisah ini. Pas adiknya sadar, Umar juga sadar karena pekerjaannya sudah menganiaya adiknya. Lalu merintahnya dia,
Dimaki nih Muhammad yang kalian sebut-sebut itu. Dimaki Nabi Muhammad yang kalian sebut-sebut itu. Baik sekarang kira-kira kalau kita berada pada pihak adiknya, tentu kita tidak mau memberitahu, tidak mau memberitahu di mana Muhammad itu, karena baru saja kita adiknya itu kena dengan pedang. Lalu tujuannya lagi menanya Muhammad untuk tentu dalam perkiraan adiknya tentu untuk membunuh Muhammad. Kira-kira seperti itu. Satu adiknya juga tidak mau kita tahu bang, tidak mau kita tahu udah. Itu kalau bagi tahu lo Muhammad itu di situ lalu udah ke situ, udah bunuh ini. Tapi apa jawab Muhammad? Saya serius mau ketemu Muhammad itu dan ingin masuk Islam. Kisah-kisah seperti ini banyak diceritakan dalam Al-Quran. Katakan kisah, cerita-cerita. Oke, kita teruskan yang ini dulu. Kalau memang udah ingin ketemu, kata adiknya, kalau memang udah ingin ketemu dengan Muhammad itu sekarang berada di suluk pertama kali di rumah Arkam bin Abi Arkam. Di sana ada Zaid bin Harisah, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Arkam bin Abi Arkam dan Muhammad sendiri. Karena Umar ini ingin cepat ketemu Muhammad, dia masukkan pedang langkah tegak menuju rumah Arkam bin Abi Arkam. Bapak Ibu sekalian yang sudah ke Mekah, tapi saya kita gambarkan sekarang sudut mana ya? Sudut kota Mekah, apakah sudut sebelah kiri dari Hotel Zamzam atau sudut sebelah kanan dari Hotel Zamzam atau di arah kesananya? Tapi dalam cerita itu di sudut kota Mekah, karena waktu itu Mekah kecil, sekarang yang besar. Umar ke sana. Pas jauh masih jauh dari rumah itu, dari sela-sela jendela. Oleh Abu Bakar terlihat Umar itu, ya Rasulullah, salah saya itu Umar belakang. Apa karena? Sahabatku ke belakang, saya menghadapi Umar ini. Bapak Ibu saudara benar saja. Pas sudah dekat dengan pintu, Umar ini bicara, "Ikhlas, buka pintu." Tanya oleh Nabi dari belakang, dari dalam, "Man anta?" Siapa engkau? Anak Umar bin Khattab. Saya Umar bin Khattab. Lalu dibuka pintu, Umar naik, Nabi cepat memegang erat leher baju Umar ini. Pedang tadi yang begitu terhunus jatuh. Umar tadi yang begitu tegap lemas. Nabi mengambil pedang, Umar duduk. Apa maksud mendatang ke sini? Kasih datang kemari. Kalau ingin membunuh saya, kita sudah berhadapan. Kalau ingin membunuh sahabat ini sudah ada di sini. Bapak Ibu saudara sekalian, Umar bercerita, "Ya Muhammad, saya ingin masuk Islam." Loh, kok bisa? Umar bercerita di luar tadi, dia sudah mengingani adiknya dan sadar kalau ingin masuk Islam dengan kejadian ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kejadian seperti ini terdapat di 1000 ayat Al-Quran. Teruskan, hanya dengan 8 ayat itu Umar bin Khattab masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, apa lagi kata Umar? Ya Rasulullah, saya kan sudah masuk Islam, apa itu saya? Atau saya bertanya dulu kepada engkau, apakah ada nabi setelah engkau, apakah ada agama setelah Islam ini? Jawab oleh Nabi,
Rasul terakhir saya, agama terakhir adalah Islam, dina adalah Islam. Apa kata dia? Kalau begitu ya ngapain kita sholat, ngapain kita belajar sembunyi-sembunyi itu? Kita ke apa? Kita ke Masjidil Haram. Bagi Bapak Ibu sekalian, jangan bandingkan, jangan bayangkan Masjidil Haram waktu itu sama dengan Masjidil Haram sekarang. Waktu kecil. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kalau kita sholat, kalau kita belajar agama, bagaimana security? Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan masih ada, bagaimana kita bisa aman di luar, di Ka'bah, di Masjidil Haram itu untuk beribadah? Dengan tegas Umar mengatakan, saya akan menjawab. Amr akan menjawab, maka umat. Berkembanglah Islam karena masuknya Umar bin Khattab ke Islam. Cerita-cerita seperti ini banyak diperoleh atau 1000 ayat. Kalau saya bercerita pula tentang bagaimana Ibrahim sampai dibakar, ada juga. Dalam surat Anbiya 107, dalam surah Anbiya 76 dan dalam surah Ali Imran 173 itu bercerita bagaimana Ibrahim itu sampai dibakar. Cerita pendek, ini terakhir. Cerita pendek, keluar. Kami awal waktu 9. Ceritanya pendek. Ketika kerajaan Namrud melakukan upacara kenegaraan di lapangan, Ibrahim itu tidak pergi. Dia tidak payung. Kalau bicara tentang dakwah, Ibrahim itu yang paling susah, Bapak Ibu sekalian. Ceritakan dalam Al-Quran. Apa susahnya? Kalau Nuh berhadapan dengan istri dan anak, Ibrahim berhadapan dengan ayah kandung. Asar. Apa kerja Asar? Tukang patung. Ibrahim bekerja, Ibrahim bekerja menyuruh orang menyembah Allah, jangan serikatkan. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kemarin ayat membuat patung, saya maunya menyuruh orang menyembah Allah, jangan serikatkan, jangan sembah juga patung. Lalu ketika upacara kenegaraan, Ibrahim tidak pergi. Dia jalan di kota karena sepi. Sekitar seperti masjid ini, rumah ibadah mereka, dia masuk. Pas dia masuk, dia lihat patung-patung kecil, patung besar. Wah, ini enak betul ini kita Ibrahim. Bagus betul ini. Ada kapak di situ, mungkin mereka baru membelok patung-patung. Dan Ibrahim lama nyambil patung, nyambil kapak, tak. Dicopotin kepala, patung kecil. Ya, aku lagi ceritakan. Lalu patung yang paling besar itu tidak diapa-apain. Justru kapak tadi mencopoti patung kecil, kepala patung kecil itu ditaruh di kanan, tangan kanan patung lebih besar. Lalu Ibrahim ini upacara kenegaraan usai bubar, ada lewat di rumah ibadah itu. Dia masuk berantakan, langsung dilapor ke intelijen. Kata intelijen, kita cari siapa pelaku, tertuduh Ibrahim. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa sanksinya kepada Ibrahim? Dibakar. Ketika dibakar, malaikat datang. Lena mau Ibrahim bertolong. Tak kata Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menolong saya, kata Ibrahim. Itu juga banyak dalam Al-Quran, kisah-kisah. Justru kata Allah, Qul ya nam bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kata Allah kepada api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim di dalam api itu. Nah, Bapak Ibu, sudah sekali kali ini kita ceritakan terlalu banyak cerita-cerita, sering banyak. Kisah Rasul, belum lagi Nuh, belum lagi Ismail, belum lagi kita ceritakan Sulaiman. Nah, 1000 ayat lagi cerita-cerita tentang perkembangan ilmu pengetahuan
Lalu 500 ayat lagi tentang hukum-hukum tentang puasa, sholat, zakat, dan lain-lain. Kemudian 100 ayat tentang doa. 100 ayat Pak, doa dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Semua 100 ayat, lalu 66 ayat lagi yang lain-lain yang tidak termaktub apa yang kita ceritakan. 1000 pertama, 1000 kedua, 1000 ketiga, 1000 keempat, 1000 kelima, 1000 keenam, dan 100 ketujuh. Ini dia. Jika kita lihat garis besar di kita bagi ini 140 juz dan 30 juz 140 surat, kita bagi garis besarnya ada 5. Akidah, hubungan, sembah Tuhan. Lalu ibadah. Akidah itu hanya 2% Pak. Jadi Nabi itu hanya 2% persoalan akidah. Yang banyak Nabi itu di luar. Apa itu di luar? Muamalah, ibadah. Jadi, lalu hukum Allah yang ketiga, kemudian sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu dan yang akan datang. Jadi bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud sudah diceritakan dan akan datang. Bagaimana cerita-cerita akan datang pada kita nanti hari berbangkit. Izal kubur buksirat aliman nafsul ma'mat tamak wa'afarat. Apabila kuburan dibongkar, itu akan diceritakan. Apabila kuburan dibongkar, tumbuh kita hidup kembali. Liman nafsul ma'mat tamak wa'afarat. Mengetahuilah diri apa yang pernah kita lakukan dari awal kehidupan sampai akhir. Ini Bapak Ibu sekalian, diceritakan dalam Al-Quran. Kita ini ada file. Nampak seperti sekarang apa yang Pak Ustaz? Dia besar kok. Karena ini ayat Pak Alimah nafsul ma'qaddama wa akhirat akan diceritakan bagaimana kita nanti berkumpul di padang mahsyar. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina rahmah wa radiyallahu anhu. Jadi katanya ketika kita berkumpul di padang mahsyar tidak bisa seseorang atau satu kelompok memberikan pertolongan kepada seseorang atau satu kelompok, melainkan seseorang yang dikasih izin oleh Allah, yaitu Muhammad, yang katakannya diridhoi. Wakwangi, berjentos bahwa wakwangi, rami, semua orang berkumpul, tidak jelas siapa mengambil, tidak jelas kemana tujuan. Sementara kita tidak panas karena kita sudah punya payung. Tapi kelompok Joe Biden, kelompok Benjamin Netanyahu, kelompok Putin, kelompok Marcos, angin. Diceritakan di sini. Dan nanti, bahkan yang menceritakan untuk mempercepat agar lepas dari panas, dari sempit, dari lapar, dari haus. Nama-nama yang saya buka saya itu nama-nama yang saya buka itu punya inisiatif. Awak carilah nabi-nabi, awak carilah orang-orang hebat, awak carilah satu nabi, awak minta ke mereka, kata Joe Biden, kata Benjamin Netanyahu, untuk minta mereka mempercepat perhitungan dosa dan pahala. Kalau memang kita mau berseru, kalau mau masuk neraka, masuk neraka. Apa keputusan mereka? Dalam rapat itu kira-kira seperti itu. Ditemuilah pertama Adam, minta sini. Kata Joe Biden kira-kira seperti itu. Adam, tolong dong. Panas, sempit, lapar. Kita berkumpul panas, bukan tanggung. Tidak jelas kemana kita pergi. Lalu kata Adam, nama betul. Kata Adam, engkau berikan syafaatmu kepada kami, minta kepada Allah agar mempercepat perhitungan dosa dan alat pada masa ini. Kata Adam, I'm sorry bro, maaf, aku tidak bisa memberi syafaat
cari Nabi Musa. Rasul Nabi Musa minta yang sama. Kata Musa, saya juga ada bisa menolong, saya pernah berdosa. Ceritakan juga. Ceritakan dalam surah Qisas ayat 15-16. Apa katanya? Ketika dua orang yang tadilan, ketika dua orang bertinju, berkelahi, berantem, yang satu sukunya Fir'aun, yang satu sukunya Musa. Sebut saja keponakan Musa, catat. Lalu katanya, help me, tolong dek Musa punya pula suku Fir'aun umat. Waqadu alaihi. Lalu berdoa lagi kata inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. Bapak Ibu Saudara, banyak kisah-kisah yang termaktub dalam Al-Quran ini ketika waktu banyak Al-Quran itu bisa semalam, tidak bisa semalam bisa menceritakan ini belum tentu habis satu malam. Ini karena kita dihukum waktu, saya kira itu kesimpulannya. Lalu yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini ada sini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan angkasa. Ya maksar ini wa ini istata'tum an tamkunu min aqtaris samawati wal ard wa qul la tamkununa illa bisultan. Jadi hai masyarakat jin dan manusia, terobos bagi kaum penduduk langit dan bumi, kamu tidak akan mampu menerobosnya jika kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Setelah Nabi Muhammad Isra, terbukalah ilmu ruang angkasa. Jadi rudal balistik itu 15 detik dari Iran bisa sampai ke Israel dari sini pemikirannya. Jadi pesawat ulang-alik F-16 dari Pinatubo ke Irak 8.000 kilo 2 jam dari sini. Tapi lebih hebat rudal balistik itu jarak 3.000 kilo dari Irak ke Palestina hanya 15 menit. Kenapa kita katakan ini adalah memulai berkembangnya ilmu cakrawala ruang angkasa? Karena dari situlah orang tahu dengan Isra dan Mi'raj dan Nabi dari Al-Quran ini diceritakan. Maka ternyata kata ahli barat bisa diterobos ke langit dan ke bumi. Terakhir saya tidak disampaikan ada 10 tokoh barat Perancis masuk Islam dalam Quran. Saya sebut hanya satu, Menaik Bekal Perancis masuk Islam karena meneliti tubuhnya Fir'aun. Ternyata karena Fir'aun lama di laut, setelah tenggelam itu masuk ke tubuhnya garam. Ternyata garam menurut si Menaik Bekal ini itu bisa mengawetkan, bisa mengawetkan tubuh, karena itu tercantum dalam surat Yunus 92. Kami awetkan kamu Fir'aun agar jadi contoh bagi orang-orang setelah kamu, agar kamu tidak lagi ada yang mencontoh. Kira-kira seperti itu. Masuk Islamlah si Menaik Bekal ini karena setelah meneliti tubuhnya Fir'aun yang sekarang di Mesir. Betapa hebatnya Quran ini. Kenapa kita tidak malu atau tidak tutup mempercayainya? Padahal ini tuh. Kalau ada waktu ini saya ceritakan sesuatu bentolan akademik atau orang-orang ahli karena meneliti dia bisa masuk Islam. Kemudian